guys, perkenalkan nama saya Selvi dari Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eksternalitas dalam ekonomi mikro. Eksternalitas pada intinya merupakan dampak yang tidak terkompensasi yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi yang dirasakan oleh seorang yang tidak terlibat dalam aktivitas tersebut bystander. Secara umum ada 5 jenis eksternalitas, yaitu negatif, positif, inframarginal, teknologi, dan posisional. Yang pertama, negatif. Eksternalitas negatif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak negatif pada pihak ketiga. Dampak ini dapat muncul saat tahap produksi, distribusi, atau konsumsi dari suatu produk. Salah satu contoh dampak kegiatan produksi dan distribusi ialah polusi, karena diberikan bukan terhadap pelaku polusi, tetapi kepada masyarakat sekitarnya. Eksternalitas negatif umumnya dibagi menjadi dua sisi, yaitu dari segi produksi dan dari segi konsumsi. Eksternalitas negatif produksi bisa dilihat pada grafik di samping bahwa private cost yang ada lebih kecil dibandingkan dengan dampaknya. Oleh karena itu, perusahaan dapat memproduksi barang lebih banyak dibandingkan nilai optimalnya jika sudah memperhitungkan eksternalitas. Inefisiensi pasar ini menyebabkan terjadinya dead weight loss welfare yang disebabkan oleh overproduksi barang atau jasa bereksternalitas negatif. Untuk menyelesaikan masalah ini, sebaiknya dinaikkan private cost-nya agar setara dengan marginal social cost. Contoh dari eksternalitas negatif dari segi produksi ada polusi udara, polusi air, polusi tanah, polusi suara, dampak negatif pertanian dan peternakan, rusaknya ekosistem, penyimpanan limbah, spam, dan risiko sistemik ekonomi. Selanjutnya, eksternalitas negatif konsumsi bisa dilihat pada grafik juga di samping bahwa social marginal benefits lebih rendah dibandingkan dengan private marginal benefits. Oleh karena itu, orang-orang dapat mengkonsumsi barang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah idealnya. Hal ini juga menyebabkan terjadinya dead weight loss pada segi welfare masyarakat umum. Inefisiensi ini disebabkan oleh overkonsumsi barang bereksternalitas negatif. Contoh eksternalitas negatif dari segi konsumsi ada polusi suara, kekebalan antibiotik, perokok, kemacetan, inflasi, dan deflasi. Selanjutnya ada positif. Eksternalitas positif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak positif pada pihak ketiga, sama seperti eksternalitas negatif. Dampak ini dapat muncul saat tahap produksi, distribusi, atau konsumsi dari suatu produk atau jasa. Eksternalitas positif dapat dilihat pula dari dua sisi, ada produksi dan konsumsi. Eksternalitas positif dari segi produksi dapat dilihat pada grafik di samping bahwa social cost yang dirasakan oleh masyarakat sekitar lebih besar dibandingkan dengan private cost yang dirasakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memproduksi lebih sedikit barang dibandingkan dengan nilai idealnya. Contoh eksternalitas positif dari segi produksi ada peternakan lebah, transportasi, menyediakan pelatihan, dan meriset teknologi baru. Selanjutnya, eksternalitas positif dari segi konsumsi dapat dilihat pada grafik di samping bahwa private marginal benefits lebih rendah dibandingkan dengan social marginal benefit. Oleh karena itu, orang-orang mengkonsumsi barang lebih sedikit dibandingkan dengan nilai idealnya. Hal ini menyebabkan inefisiensi di mana barang bereksternalitas negatif tidak cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Contoh eksternalitas dari segi konsumsi ada menjaga keindahan rumah, menerima vaksinasi terhadap suatu penyakit, mengenyam pendidikan tinggi, menyewa jasa pemadam kebakaran, dan membeli produk dengan jaringan. Selanjutnya, inframarginal. Eksternalitas inframarginal adalah kondisi di mana tidak ada manfaat atau kerugian yang diderita oleh konsumen yang berada pada zona inframarginal. Namun, kerugian tetap dirasa oleh pengguna atau masyarakat yang berada pada kelompok inframarginal. Contoh dari eksternalitas inframarginal adalah pendidikan tinggi. Misalnya, pendidikan hanya bermanfaat kepada masyarakat hingga level S1 dan S2. Pada kasus ini, peningkatan pendidikan seseorang menuju level 3 tidak memiliki pengaruh apa-apa dari segi sosial. Selanjutnya, teknologi. Eksternalitas teknologi disebabkan oleh munculnya teknologi baru yang mengubah tren produksi. Oleh karena itu, secara tidak langsung, eksternalitas teknologi dapat mempengaruhi karakteristik konsumsi masyarakat umum. Contohnya, eksternalitas teknologi adalah ketika Henry Ford menemukan assembly line yang dapat memproduksi mobil secara massal, atau ketika perusahaan migas menemukan metode fracking sehingga meningkatkan produksi migas. Kemudian posisional. Eksternalitas posisional terjadi ketika pembelian barang baru dapat mengubah perspektif penilaian suatu barang posisional.
Barang posisional pada kasus ini adalah barang status seperti mobil, jam tangan, baju rapi, dan lainnya. Contoh dari eksternalitas posisional adalah ketika kita sedang ingin melamar pekerjaan. Semua orang ada di situ menggunakan baju polos, sedangkan ada satu orang yang menggunakan jas. Semua orang di ruangan itu akan terkesan tidak profesional dibandingkan dengan orang yang menggunakan jas. Padahal kalau tidak ada orang yang menggunakan jas, mereka akan terlihat biasa-biasa saja. Di sini ada diagram supply demand. Dalam grafik ini terdapat dua tambahan garis, yaitu private cost dan social cost. Private cost atau demand adalah biaya yang ditanggung oleh produsen atau pelaku ekonomi ketika melakukan konsumsi atau produksi barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, social cost atau demand adalah biaya yang ditanggung oleh masyarakat umum ketika ada yang melakukan konsumsi atau produksi barang atau jasa tertentu. Biaya eksternal atau external cost. Pada ilustrasi tersebut kita bisa lihat bahwa grafik menunjukkan efek dari eksternalitas negatif. Contohnya adalah pabrik baja yang menjual produknya dalam pasar bebas. Pada pasar ini tidak ada biaya tambahan bagi perusahaan yang menyebabkan social cost seperti polusi. Oleh karena itu, private cost yang diemban oleh perusahaan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan social cost sebenarnya yang disebabkan oleh produksi baja. Tidak dihitungnya social cost dalam biaya produksi menyebabkan perusahaan dapat memproduksi baja dalam jumlah lebih banyak daripada jumlah idealnya jika memperhitungkan social cost. Selanjutnya ada manfaat eksternal atau external benefits. Pada grafik di samping dapat dilihat efek dari eksternalitas positif. Contohnya adalah perusahaan yang mensuplai vaksin pada pasar dengan persaingan sempurna. Pada pasar ini tidak ada insentif khusus bagi perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obatan, karena harga pasar tanpa insentif ini hanya memperhitungkan manfaat pribadi. Jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang yang idealnya diproduksi. Penyebab eksternalitas yaitu property rights. Property rights sendiri didefinisikan sebagai hak kepemilikan terhadap suatu barang atau ide. Property rights terdapat pada barang-barang seperti kendaraan, perusahaan, uang, tanah, dan rumah dapat dengan mudah dibuktikan oleh surat-surat kepemilikan. Namun, barang seperti binatang liar, udara, dan air tidak dapat diklaim kepemilikannya. Solusi eksternalitas ada internalisasi cost dan benefit, ada pajak Pigouvian, ada insentif pemerintah, dan kesadaran konsumen. Ada kritik bahwa banyak ahli ekonomi lingkungan mengkritik konsep eksternalitas karena kurangnya pendekatan secara menyeluruh serta pengintegrasian berbagai ilmu pengetahuan dalam penetapannya. Intinya, konsep eksternalitas yang sekarang dianut oleh ahli ekonomi dirasa belum cukup memberikan penalti terhadap perusahaan yang menghasilkan eksternalitas negatif dan memberikan insentif kepada perusahaan yang menghasilkan eksternalitas positif. Namun, konsep eksternalitas ini sudah dianggap sebagai langkah yang tepat dalam menjegal perusahaan-perusahaan yang merugikan masyarakat dan membantu perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari saya, itu yang saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau presentasi saya kurang baik. Terima kasih.